pertanyaan ini dari Bang Radit dan Bang Willy Rovers. Ini ada kependes ya. Halo Sobat Potsi, selamat datang di podcast Himatansi. Basa-basi, bahasana, bahas ini. Nah, sebelum itu kenalin nih, aku Anissa Zultiana Septian dari Akuntansi Angkatan 2022. Dan aku Olivia Amanda Caniago, akuntansi angkatan 2023. Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal PDKT nih Kak Anissa bareng Kahim dan Wakahim tersayang kita. Waduh, PDKT apa nih? Nah, sekalian kita nih bakal minta motivasi dari Kahim dan Wakahim kita. Boleh dipanggil Kak Anissa? Oke, kita panggil ya Kahim Wakahim, Akuntansi 2024-2025, Bang Radit dan Bang Willy. Halo Nisa, halo Nanda. Halo Bang. Oh, Apa kabar nih Bang Radit dan Bang Willy? baik sih, alhamdulillah. Juga baik. Oke, gimana nih Bang kesibukannya akhir-akhir ini? Kalau aku seperti mahasiswa pada umumnya, ya selain berkuliah juga ikut kontribusi di Himatansi. Selain itu juga beberapa kali mengikuti kegiatan yang ada di luar kayak side job dan sebagainya. Banyak Kalau ya aku Bang. mungkin lagi sibuk makan sih, sama belakangan ini lagi ngejar lomba gitu aja sih. Memang super sibuk ya Manda, Kahim Wakahim kita ini padat jadwalnya. Kemarin udah sempet deh loh di story-nya Bang Radit nge-post ada megang bendera sama Bang Willy juga sama Mbak Emi tuh acara apa sih? Oh, itu kebetulan lomba dari NAC. NAC itu Nasional National Agriculture Competition yang diselenggarakan oleh Paperta. Betul, Paperta dan kegiatannya itu juga lumayan lama, ada sekitar 2 hari, di mana hari pertama itu kita mengikuti kegiatan perlombanya dan hari keduanya itu ada field trip. Field tripnya itu ke beberapa destinasi wisata yang ada di kota Jambi. Kayak gitu. Mantap ya Bang, lomba-lomba terus, menang lagi. Iya, kan kita udah mahasiswa. Nah, apa sih kira-kira yang memotivasi Bang Radit dan Bang Willy untuk terus berkembang dan belajar dari hal-hal yang baru? Boleh Bang Mungkin Radit dari dulu? aku dulu ya. Iya boleh, silakan. Mungkin kalau aku lebih suka hal baru itu karena orangnya bosanan sih, kayak nggak mau stuck di satu tempat. Jadi aku tuh orangnya kalau misalnya udah kayak nguasai nih hal yang satu ini, nah terus aku mau lanjut ke step berikutnya gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, biasanya aku tuh orangnya yang selalu ingin ngambil kesempatan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan nih di depan kita, aku selalu mau ngambil. Nah, dalam prinsip aku juga lebih baik aku mencoba daripada tidak sama sekali walaupun gagal. Gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti di depan tuh kayak ada perlombaan atau lain sebagainya, kalau misalnya ada kesempatan, pasti selalu. Berarti ya kalau Bang Radit karena bosan bah ya, jadi kayaknya harus ada kesibukan nih gitu. Kalau Bang Willy, kalau ada depan mata kenapa enggak Iya, gitu betul, ya. seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong rasa bosan nih tadi Bang Radit. Gimana nih? Karena mungkin kan emang abang sering lah ya ngerasa bosan, jadi harus melakukan hal-hal yang lain nih. Gimana cara abang mengatasi rasa bosan itu dan memotivasi diri abang nih sama Bang Willy juga untuk terus tetap berkembang dan mencoba hal-hal baru? Kalau rasa bosan tuh alamiah ya, kayak manusia tuh pasti selalu merasa bosan, ada kayak siklusnya. Kalau aku sendiri sih, aku tuh kayak selalu nyari hal yang bisa bikin aku melawan rasa bosan itu. Misalnya kayak aku melihat kawan aku tuh, wih menang lomba terus nih orang nih, kalau dia besok kenapa aku udah besok, nah kayak gitu. Lebih parameternya lebih ke kawan-kawan yang sering kayak gitu sih. Oke, berarti jadi harus ada tolak ukur juga ya nih, kawan-kawan bisa nih kenapa aku enggak gitu ya. Kalau Bang Willy gimana nih? Kalau aku sama aja sih sebenarnya, karena terinspirasi dari orang lain juga. Jadi kayak terpacu juga untuk ngikutin kegiatan hal seperti itu. Jadi rasa bosan juga hilang. Berarti kita nggak boleh terlalu nyaman dengan diri sendiri juga ya. Itu harus ada Ada itu zona nyaman. Biasanya cowok-cowok tuh ada hobi gitu gak sih Kak?
Abang apa nih hobinya? Hobi ya. Kalau abang hobinya main biliar sih, sama lagi sering main kuda. Kalau Bang Willy? Kalau aku kalau olahraga sekarang lagi fokus ke fitness, nge-gym kayak gitu. Kayak ya ngisi waktu luang kayak gitulah biar sekalian badan juga lebih sehat. Kan soalnya tuh kebanyakan karena sekarang mata kuliah juga tinggal 1 ya. Jadi kegiatan di luar itu sedikit, ngambil waktu buat fitness, nge-gym biar lebih. Emang olahraga tetap menyehatkan diri ya Bang? Iya betul. Boleh nih. Oke, selanjutnya pernah gak sih Bang Radit atau Bang Willy sampai ke titik kayak ngerasa udah gagal gitu nah? Gagal gitu. Kayak nyerah. Kayak hampir nyerah. Pernah sih, pernah. Itu momen dimana aku ngerasa kayak aku udah lulus di PTN yang aku mau, sama udah lulus STAN. Itu kayak aku ngerasa kayak gagal ya. Tapi waktu itu akhirnya aku bisa bangkit dari kegagalan itu. Maksudnya dari rasa gagal itu. Jadi nggak rasa terpuruk di situ terus. Karena abang udah pengen di situ gitu ya, tapi nggak dapet nih, kecewa pasti ya. Gimana sih cita-cita kita dari dulu terus kenapa kan rasanya kayak Berarti Bang Radit dulu SMA-nya jurusan apa sih? kalau abang dulu SMA ngambil IPA. Memang minat akuntansi gitu ya? Nah, sebenarnya sih. Tapi stan gak sih? Stan kan? Ya kalau STAN emang pengen, cuma kalau ke akuntansi itu kurang pengen STAN. Jadi terjebak juga ya Bang? Bener. Kalau Bang Willy gimana nih? Kalau aku sebenarnya sama, kegagalan terbesar dalam hidup aku itu kayaknya nggak bisa lolos tepatnya tuh di kampus yang ada di Jogja. Jadi dari dulu tuh aku memang berminat untuk kuliah di Jogja, baik swasta ataupun negeri. Waktu SN kan aku dulu sempat dapat undangan. Nah, SN itu aku coba langsung nargetin di salah satu PTN negeri terbaik yang ada di Jogja. Tapi sayangnya belum diberi kesempatan. Nah, itu aku coba lagi nih di SB. Begitu juga di SB. Di SB tertolak lagi. Dan berpikir nih, gimana caranya bisa tetap kuliah di Jogja. Aku coba-coba daftar di swasta, tapi mungkin karena belum direstuin oleh orang tua, jadi kayak orang tua belum memberikan isi kuliah di situ. Tapi satu sisi, setiap ada kegagalan pasti ada jalan baru yang terbuka. Nah, aku tuh selalu berpikir gimana nih caranya biar supaya aku tetap bisa ke Jogja walaupun nggak berkuliah. Dan untungnya di kampus kita di Universitas Jambi itu ikut serta dalam kegiatan MBKM, program MBKM. Jadi di program MSIB itu aku juga mendaftarkan diri di sana dan mengapply di salah satu mitra yang ada di Kota Jogja. Nah, untungnya dari sekian banyak mitra yang aku apply, terkhususnya di Jogja itu diberikan kesempatan jadi lolos di situ. Dan itulah itulah hal baru yang aku dapatkan dan juga terwujudnya akhirnya keinginan aku untuk tinggal di Jogja, ibarat kata kayak gitu. Ngomong-ngomong soal Jogja nih, emang ada apa sih di Jogja Bang Willy? Di Jogja Kok sampai sepengen itu gitu nah? nggak tahu ya. Itu istimewa. Iya betul, Jogja istimewa. Jadi kita nggak bisa mendeskripsikan secara jelas letak istimewanya di mana, tapi seperti kata orang-orang, Jogja itu istimewa. Baik dari tempatnya, dari orang-orangnya juga. Orang-orangnya tuh gimana ya? Kayak ramah, terus tuh friendly, terus mau berbaur sama kita, mau menerima kita, mau membantu kita kayak gitu kan. Jadi setelah aku dari Jogja tuh kayak ngerasa pengen balik lagi ke sana suatu saat. Amin. Nah, tadi kan sudah nih abang ngomong-ngomong kegagalan yang abang rasa kayaknya itu cukup berat lah dan mengecewakan dalam diri abang nih. Iya. Itu kegagalan dan kecewaan abang yang sudah abang rasain itu gimana sih abang menanggapi rasa kesal, rasa sedih itu jadi peluang untuk abang jadi bisa tumbuh lagi nih, untuk bangkit lagi? Apa alasan-alasannya gitu? Kalau alasan ya, kalau waktu itu aku berusaha terima dulu sih, karena kita harus terima dulu rasa itu, jangan kayak kita buang. Berlarut-larut banyak kesedihan. Jadi waktu itu kebetulannya itu kayaknya terakhir aku tes semester 4 atau 5 gitu. Semester 5 itu tes UGM terakhir sampai ke sana tapi tidak lulus juga. Udah tuh kayak masuk gagal, terus kecewa dengan diri sendiri.
udah akhirnya perusahaan move on. Terus tiba-tiba ada tuh program magang MSIB. Nah kebetulan aku terima. Nah jadi kayak mungkin ini kayak jalur aku gitu. Jadi berusaha ngikutin magang ini sebaik mungkin. Nah dari situ udah kayak terima lah. Kalau kegagalan aku yang kemarin itu mungkin jalan aku sini gitu. Sebelumnya abang magang di mana sih? Abang di PT Nutrifu. Itu kantornya ada di Jakarta Timur, cuman kalau di Jambi juga ada. Cabangnya ya. Ya, area marketing aja. Kalau Bang Willy gimana nih? Kalau aku sama aja sih. Aku caranya tuh jangan yang terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Kayak mencari peluang-peluang gimana sih. Walaupun aku gagal di satu tempat buat dapetin itu, tapi aku mau mencari jalan lain biar supaya bisa dapetin di situ. Kayak tadi caranya yang Ya mungkin kalau misalkan Bang Radit dan Bang Willy sudah di STAN atau di Jogja, kayaknya kita udah bakal ada kahim-kahim ya di sini ya. Ya enggak sih Manda? Iya betul sekali. Nah kira-kira abang ada gak sih punya kebiasaan buruk yang susah diubah? Biasa buruk. Kadang aku tuh orangnya terlalu multitasking sih. Sama Multitasking. kalau multitasking itu udah baik ya. Kayak kita udah fokus jadi kan. Misalnya nih, aku lagi ngerjain lomba, ngerjain project, terus nengok progres IMA. Nah, aku sering tuh kayak gitu tuh. Jadi kayak kurang fokus. Jadi kadang orang bahas ini, aku jadinya pikir ini. Mungkin itu sih. Dan jadi tidak selesai satu-satu Bang Iya, ya. benar. Jadi Hal kayak- yang lainnya. Kalau Bang Willy? kalau dari aku tuh sebenarnya tipikal orang yang FOMO ya. Jadi kayak ngikutin orang-orang, terus ngelihat orang-orang pada kayak gini kan, aku jadi tertarik ikutin kayak gitu kan. Sebenarnya sih FOMO tuh nggak bisa dikatakan selalu negatif ya kan, karena satu sisi pasti memberikan manfaat. Jadi karena aku kebiasaannya orang yang FOMO juga, yaitu aku memanfaatkan itu ke hal yang positif. Jadi kalau misalnya ada orang yang ikut kegiatan A, terus aku ikutan kegiatan A, kan itu nambah positif juga, dan seterusnya kayak ikut lomba dan lain sebagainya. Oke, kalau Bang Radit gimana nih? Dari kegiatan yang abang lakuin nih, dari rasa abang yang merasa malas nih gitu, abang kayak mana sih cara abang untuk tetap mengembangkan diri tuh dari rasa-rasa abang yang kayaknya ini nih harus diperbaiki nih dari hal-hal yang negatif yang udah abang lakuin tadi tuh, bukan negatif yang gitu ya. Kalau itu sih aku jatuhnya kayak belajar sih, belajar dari hal yang salah aku lakuin. Itu aku lihat kayak ini sebenarnya salah betul sih. Jadi aku tiap hari itu harus introspeksi diri. Kadang minggu sekali kayak evaluasi diri, aku sih sebenarnya salah. Karena kan kalau salah itu kan kelihatan kan. Jadi itu sih caranya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk tuh abang ubah gitu ya, dengan mengevaluasi diri abang. Bang Willy gitu juga enggak? Kalau aku sepertinya sama saja, tapi kayak selain itu juga kayak lebih mencari waktu ataupun memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, jadi kayak mengurangi lah hal-hal yang negatif. Nah, gimana sih cara Bang Radit dan Bang Willy itu memanage waktunya di tengah kesibukannya? Nah, kan Bang Radit dengan Willy sekarang lagi sibuk skripsian, ikut lomba sana-sini. Gimana cara manage waktunya? Boleh Bang Radit? Kalau cara aku manage waktu itu aku pakai metode bagi time sih. Jadi misalnya nih dari jam 6 sampai jam 10 itu aku targetin revisian skripsi misalnya. Terus nanti jam 10-12 fokus nyicil lomba, business plan atau yang lain. Nah, terus nanti 12 sampai jam 2 olahraga dan seterusnya sampai aku capek. Sampai capek, sampai butuh istirahat ya. Ada target waktunya gitu ya Bang? Ada. Jadi istirahat opsional ya. Iya. Irasional. Kalau Bang Willy? Kalau aku biasanya ya cara memanage waktunya itu aku lebih membaginya aja sih. Kalau misalnya nih di satu kesempatan itu aku ada 2 kegiatan yang sama di waktu yang sama. Nah biasanya
aku akan memprioritaskan kegiatan yang benar-benar lagi penting dan hektik sekali kayak gitu kan. Jadi di kegiatan pertama aku akan memaksimalkan waktu yang ada di situ, kayak menyelesaikan kegiatan-kegiatan aku, tugas-tugas aku yang ada di situ. Nah kalau misalnya udah selesai, baru aku lanjut ke kegiatan yang keduanya kayak gitu. Dan juga kegiatan selanjutnya itu tuh aku maksimalkan juga, mulai dari tugas-tugasnya dan juga kegiatan yang ada di situ. Jadi ada 2 metode yang berbeda nih ya, Manda, Iya, dari betul. Kahim dan Wakahim kita. Ntar bisa kalian coba aja mana aja yang cocoknya di mana. Kalau Manda istirahatnya opsional, gimana nih? Agak tergantung prioritas. Iya. Prioritas. Oke, nih sekarang kan abang lagi sibuk-sibuknya nih skripsi, tadi ada magang juga, ada ngejob juga kan abang. Nah itu kayak mana sih abang biar tetap ngerasa produktif nih? Walaupun abang kayaknya capek nih, stres banyaknya nih yang harus dikerjain gitu. Gimana cara abang biar tetap produktif dengan kegiatan abang yang super banyak itu? Kalau menurut aku justru kita ngelakuin kegiatan itu, bagi aku itu tuh produktif ya, daripada kayak aku tuh diam-diam di kamar terus kayak scroll TikTok kayak gitu. Jadi aku ngerasa hal yang aku lakuin tuh dan bikin aku capek sebenarnya. Justru aku lebih suka dengan aku berkegiatan. Jadi dengan aku lakuin hal itu, aku jadi semangat. Berarti walaupun banyak deadline yang ngejar abang itu malah suka gitu Iya, ya, lebih suka. kejar-kejar. Daripada ada deadline tuh kayak ada hidup gitu. Suka dikejar-kejar. Jadi Mungkin aja gitu ya. bisa jadi. Kalau Bang Willy gimana nih? Kalau dari aku mikir impact-nya sih. Kayak apa yang aku dapatkan setelah kegiatan itu, daripada aku berdiam diri kan, gak ada yang harus dilakukan dan aku stuck di situ aja. Jadi aku lebih baik ikut kegiatan. Jadinya kan dapat ilmu, dapat manfaat, dapat dan sebagainya. Itu sih yang aku pikirkan. Dan setiap aku memikirkan itu, rasa bosan itu tuh seakan-akan tuh langsung hilang juga. Karena juga bisa bertemu sama teman-teman baru, bisa berbaur dengan yang lainnya. Berarti emang suka keluar-keluar ya Manda ya. Kalau di kamar kayaknya tuh malah pusing gitu Iya, ya. Nah, ada gak sih orang yang menginspirasi Bang Radit dan Bang Willy supaya terus berkembang gitu, semangat menjalani hari-harinya? Kalau abang sih tidak ada ya. Kalau aku inspirasi itu dari sama sekali. Kayak abang tidak ada nargetin siapa tokoh yang harus dicontoh, tidak ada. Tapi kalau tokoh penyemangat hidup ya orang tua pasti. Kalau Bang Willy? Kalau dari aku tokoh inspiratif yang benar-benar kayak artis, terus aktor ataupun penemu-penemu yang lain itu tuh sebenarnya nggak ada, karena menurut aku sendiri itu terlalu jauh kan, jadi aku nggak bisa merasakan impactnya secara langsung. Tapi kalau tokoh inspiratif aku tuh terinspirasi dari biasanya orang-orang yang terdekat dengan aku, baik teman, orang tua, rekan dan sebagainya kayak gitu. Itu dari aku. Berarti yang menyemangati hari-hari itu emang orang terdekat ya Bang? Iya betul. Oke, kita lanjut nih Bang. Kan kita udah ngobrol-ngobrol dari tadi kayak mana cara abang tetap produktif, tetap aktif dengan kesibukan abang. Boleh lah kayaknya abang kasih saran ke sobat-sobat Potsi nih untuk gimana caranya tetap aktif, memotivasi mereka nih biar tidak jadi mager, tidak jadi mahasiswa kupu baik gitu. Nah, boleh Bang Radit, Bang Willy. Kalau dari aku sih mulai besi dulu. Sama kalau jawabannya. Ya, aku mau jawab itu Iya lah sih, kalau Iya, kita betul. nggak mulai itu ya kayak gitulah. Kalau ngeplan baik ya Iya, tetap ke depan. Dia harus mulai dulu, coba dulu kegiatan pasti lah, apa kayak organisasi kah, lomba kah, atau kegiatan lain yang bisa bikin kita tuh keluar dari zona nyaman. Itu kuncinya sih itu kalau dari aku. dan apalagi kalau misalnya kita udah nyoba tuh pasti kayak keterusan, jadi kayak candu gitu. Nah, mau kita misalnya kalau misalnya ikut lomba ya, mau kita menang atau kalah pasti bakal kayak candu, ikutan terus. Nah, Jadi intinya mulai. lebih baik nyesal kita memulainya tuh nyesal kalau udah tahu kedepannya kayak mana kan, daripada tidak mulai sama sekali ya. Iya. Kalau ada kesempatan ambil deh gitu ya. Iya. Boleh. Nah, ini kita sudah ngobrol-ngobrol dari tadi. Kemarin itu kami dari Potsi sudah bikin nih question box di Instagram Himatansi.
seru nih, seru. Kayaknya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari sobat-sobat Fosi yang akan kita tanyakan ke abang-abang. Kok jadi deg-degan ya? Ini enggak ada jawaban pas, pokoknya harus dijawab ya. Oke. Kayaknya visit balik lah. Tidak boleh skip. Oke. Oke, pertanyaan pertama untuk Bang Willy dan Bang Radit. Bagaimana cara Kahim dan Wakahim bekerja sama untuk mensukseskan setiap proker yang dilakukan? Oke. Boleh Bang Radit? Mungkin kalau dari aku sama Willy itu pertama komunikasi. Komunikasi sama kami ngeplan kayak mana acara itu bisa sukses. Detailnya sih biasanya kami kalau dari PPI itu pertama kan biasa itu kalian ngeluarin RAB tuh. Dari RAB itu kami bahas dulu satu-satu, terus kami break satu-satu gimana, terus kami diskusi dulu ini eventnya apa sih gitu lah. Gitu sih. Itu udah tambah dari Willy. Ya, dan setelah dicek itu kan, kalau misalnya RAB-nya kurang sesuai, pastinya nanti bakal ada pengaturan kembali, disesuaikan lah intinya, biar supaya memang sesuai dan kegiatannya bisa berjalan. Berarti komunikasinya harus kompak nih Bang ya. Betul. Nggak bisa beda arah. Tapi sebenarnya kami juga nggak yang memang benar-benar bisa selalu bersama gitu. Nah, maksudnya tuh ada satu hal kayak mungkin ada titik di mana kami kayak ada cekcok, itu pasti wajar-wajar aja sih. Iya. Dalam organisasi wajar-wajar aja, tapi kan pada akhirnya tuh karena ada komunikasi itu pasti bakal nyatu lagi, baik lagi. Berarti saling backup ya Bang, karena tidak mungkin Abang terus, tidak mungkin Bang Willy terus, Bang Radit betul. terus gitu ya. Mana yang bisa itu yang ngebantuin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nih, untuk Bang Radit dan Bang Willy, bagaimana cara Abang mengarahkan dan merangkul anggota Hima itu agar tetap tertib dan kompak? Kan kita rame nih, Ya, kayak mana tuh? tertib dan kompak ya. Dengan anggota 100-an orang enggak. Banyak nih anaknya. Paling banyak sih. Nah, mungkin kalau dari aku tuh berusaha membuka diri sih. Kayak orang-orang harus kenal kayak mana aku, terus kadang kayak kemarin di stand Bazar Fazli kemarin aku datangin. Terus sengaja sih aku datangin kayak pengen kenalan lah sama orang Hima ataupun kelas lain gitu kan. Nah terus aku ajak ngobrol, terus kayak sekedar bincang-bincang lah. Kayak awalnya itu kan pasti dari komunikasi dulu kan. Jadi dari komunikasi itu biar mereka bisa dekat dengan aku. Bang Willy gimana nih? Kalau dari aku sama Radit tuh biasanya langsung turun ke lapangan, ngikutin prokeran mereka lah, biar kami tuh bisa langsung berbaur sama mereka. Jadi selama prokeran itu aku tuh juga kayak menyempatkan waktu buat nanya-nanya ke mereka apakah ada keluhan, kayak kemarin Sigma kan, apalagi Sigma kita juga butuh anggota baru kan dari angkatan 2024, itu tuh aku tanyain. Kebetulan baru selesai UTS kan, jadi aku tanyain kalian UTS gimana, lancar nggak, kayak gitu kan. Dan mereka tuh senang respon menanggapi. Jadi di situ tuh mereka mungkin kayak merasa ada kepercayaan ke kita, jadi meningkatkan rasa keinginan mereka untuk bergabung di Himatansi, lebih berbaur lah sama. Berarti langsung ke anggota-anggota ya Bang. Iya, Mungkin betul. ada yang beranggapan Abang nih cuek atau kayaknya karena cowok jadi agak segan gitu kan. Betul. ngechat Iya. Mau ngapain ya ngomong sama chat? Minta izin. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga, Bang Willy dan Bang Radit, apa langkah awal yang harus dilakukan agar bisa menjadi mahasiswa berprestasi seperti Abang? Kasih tahu Bang. Kasih tahu Bang. Prestasi ya. Kayaknya kalau masuk prestasi terlalu berat. Biasa banget sih kami. Udah biasa-biasa aja. Mungkin diganti ya, mungkin kayak Produktif. mahasiswa produktif yang sering ikutin lomba atau gimana ya. Balik ke awal tadi sih, awal aku ikut lomba tuh karena aku mulai dulu, terus aku penasaran. Jadi fun fact-nya tuh, aku ikut lomba nih awalnya dari kawan aku, sekarang yang jadi bendum, Tasya tuh dulu kata cerita dia tuh ikut lomba sama Willy Oh. yang ke Bandung tuh Willy. Oh iya, ingat. Itu terus dia bahas proposal dengan aku, terus aku tanya-tanya lah kan kayak mana sih business plan tuh, kayak mana sih ini, dijelasin lah. Terus aku kepo, oh mudah nih ternyata gitu. Terus tertarik, jadinya pengen deh ke situ, jadi langsung terjun, nyoba, event pertama lomba, dikasih rezeki langsung menang. Wih.
sama aja sih kayak yang disebutkan tadi. Mulai aja dulu dari rasa penasaran itu bisa bermanfaat apa gitu. Itu sih. Aku mau nanya nih Bang. Heeh. Kan kadang tuh ada tuh mahasiswa yang menutup diri, introvert gitu. Nah, gimana cara Hima, abangnya selaku ketua umum dan wakil ketua umum mengatasi hal kayak gitu biar mereka tuh berani. Padahal mereka tuh berpotensi nih, pintar gitu nah, tapi nggak berani tampil. Iya. Boleh? Banyak tuh anak Hima kayak gitu. Adalah salah satunya, tak perlu sebut nama lah dah. Iya. Kadang tuh aku ke orang-orang kayak gitu tuh aku tuh sering kayak langsung ngomong sih kayak kau tuh bisa nih ikut ini, coba lah. Cuman mungkin dari dianya kayak belum tertarik atau belum mau mulai ya. Jadi ya bisa masuk juga kan. Mungkin dari aku sih cuma bisa ngasih motivasi sama penyemangat sama dorongan kalau itu sebenarnya bisa gerak dari zona nyaman itu tadi. Dan ya ini aku mau nambahin juga. Sebenarnya itu Himatansi itu salah satu wadah buat mahasiswa ngembangin diri mereka. Jadi baik mau soft skill maupun hard skill dan juga keinginan mereka ikut berkompetisi itu sebenarnya Himatansi mewadahi. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang tertarik buat ikut lomba dan juga ada yang tertarik untuk di coaching tentang lomba-lomba apapun itu, mau ningkatin mungkin skill editing mereka, itu tuh kami mewadahi mulai dari Kominmas, Bootsen dan lain sebagainya itu kami ada. Iya, sayang banget sih kalau kita tuh cuma kuliah tuh, aduh, janganlah. Minimal lomba lah sekali ya cukup dulu sekali. Pasti agak tagihan. Tuh. Sebenarnya udah harus dimotivasi ya sama kahim kita karena mereka udah langsung ngecontohin gitu dari dengan mereka udah ikut lomba, udah posting nih, terus harusnya kita harus udah termotivasi ya. Oke, lanjut ya Bang. Nih, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, dan Abang udah banyak ikut lomba juga nih. Berarti setidaknya public speaking Abang ini bagus kan? Amin. Tuh. Susu lah. Gimana sih tips Abang biar jago ngomong di depan umum dan gak gugup? Kalau aku tuh sering ngomong dewek sih. Aku wajar. Aku di jalan juga kayak gitu loh. Aku kayak di rumah tuh kan sering dewean kan. Sering ada kucing, jadi aku ajak kucing ngomong. Terus kalau misalnya ada mau lomba nih, aku ngomong dewek kayak praktekin depan cermin. Terus kalau di jalan ngomong dewek tuh di mobil atau kayak mana di motor. Nah coba ngomong-ngomong aku yang mau disampaikan karena dari ngomong-ngomong itu agak bakal terbiasa, jadi kita bakal ingat. Terus juga kunci public speaking itu kan sebenarnya kita tuh nguasain apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau kita udah nguasain ya bisa mau kita karang kayak manapun, tetapi ya kaget intinya tuh bakal nenceng. Jadi harus nguasain dulu yang mau kita bahas. Dan juga banyak-banyak berlatih sih. Kayak sebelum mengikuti kegiatan itu kan kita pasti ada waktu nih buat berlatih. Kayak kita ngobrol lah, kita coba ngomong sendiri kayak yang tadi disebutkan tadi. Biar supaya hasilnya maksimal ketika udah bertemu sama orang-orang yang ada di kegiatan tersebut kayak gitu. Itu sih tipsnya. Satu lagi sih, sering-sering dengerin podcast. Nah itu juga. Kayak podcast apa nih? Otsi dong. Betul. Masuk. Dari podcast kan kita jadi nambah kosakata kan. Oh iya, sama baca buku tuh paling banyak kosakata yang bakal nambah. Dari novel, dari buku-buku pelajaran hidup, nah itu paling banyak. Jadi selagi kita baca, tuh pasti otak kita mengingat kata-kata yang baru yang belum kita dengar. Jadi memori data kita tuh bakal ngeproses itu jadi suatu hal yang baru dan bisa kita sampaikan. Betul. Jadi perluas wawasan guys. Betul. Ngomong-ngomong soal buku favorit Abang apa? Buku favorit Abang. Sekarang sih Abang lagi sering baca novel. Kalau novel sekarang tuh kebetulan 3.600 MDPL. Ya, itu salah satu. Ada yang nonton juga, ada yang baca juga nggak teman-teman? Salah satu ya. Terus satu lagi Apalagi di yang kemarin tuh udah inget aku novel itu. lupa itu lagi suka baca. Mana nih? Bang Willy juga suka baca buku? Aku lebih nonton sih. Kalau baca tuh kurang tertarik. Tapi kalau nonton aku lebih tertarik karena
secara visual, terus tuh kayak bisa ngelihat langsung aktor-aktornya tuh kan yang diperagakan gimana. Jadi kalau di buku kan menurut aku pribadi kita harus membayangkan dulu kan gimana kayak gimana. Tapi kalau secara nonton tuh langsung ada visualnya, jadi lebih menarik. Kalau dari aku ya kayak gitu. Apa film favorit abang apa? Film favorit Harry Potter. Aku bisa rewatch berkali-kali Harry Potter itu karena memang seseru itu. Kok Manda nanya Manda? Mau movie date? Aduh. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Pertanyaan untuk Bang Willy dan Bang Radit. Gimana tips untuk lolos PMM dan MSIB? Gak boleh Bang. Mungkin dari Willy dulu deh. Oke. Oh ya, fun fact kebetulan juga aku udah ngikutin 2 kegiatan itu, mulai dari MSIB dan juga PMM. Kalau untuk MSIB, yang paling penting itu kita perkuat di CV kita terlebih dahulu. Karena awal-awal itu kita ada seleksi screening CV. Jadi kalau misalnya CV kita udah bagus, otomatis bakal bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, CV yang aku rekomendasiin itu CV ATS friendly. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari nih apa tuh ATS friendly, bisa searching aja di Google, di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Dan itu pasti kalau udah misalnya lolos di seleksi CV ada beberapa tes-tes berikutnya yang nanti akan langsung dikasih tahu oleh pihak mitra kayak gitu. Nah, untuk PMM sendiri yang penting tips dari aku tuh kita mendaftarnya di awal kegiatan, di awal program. Karena selama di awal program itu bakal banyak perguruan tinggi yang ada di lisannya. Jadi kita bisa bebas milihnya mau yang dari mana, dari A sampai Z itu pasti ada. Kalau untuk Radit gimana tipsnya? Kalau aku sih kebetulan cuma ikut MSIB. MSIB batch 6. Nah itu awal pertama kali aku ikut MSIB. Kalau hal penting ikut MSIB sih, betul sih kata Willy, CV. Kenapa CV? Karena hal itu yang pertama kali ditengok. Jadi kalau kita udah ada CV yang bagus, ya bakal langsung dibuang perusahaan. Apalagi ya, pasti tidak bakal ditengok sama perusahaan. Terus juga kita setelah CV itu nanti bakal ada tes. Nah tes itu yang harus kita kerjain semaksimal mungkin. Dan kalau bisa nilai kita paling tinggi. Jadi dari situ perusahaan jadi bakal tahu kalau kita ini perubahan kandidat yang bagus untuk mereka gitu. Guys, berarti CV guys, ikut panitiaan guys, daftar Jackson ya. Mulai sekarang udah nyusun nih CV-nya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan kita udah bahas-bahas himatansi juga nih. Apa sih harapan terbesar abang untuk himatansi dan gimana nih kalau harapan itu tuh kayaknya udah tercapai? Gimana respon dan Jadi harapan dulu sama harapan sebenarnya siapa? Iya. Kalau harapannya sih pengen himatansi ini semakin semakin maju. Jaya gitu. Iyalah. Terus pokoknya jadi organisasi yang punya daya tarik ke luar maupun ke internal maupun eksternal. Kayak contohnya kayak misalnya BEM di UI itu kan sekali ngepost itu view-nya langsung 1.000, 2.000. Nah, aku pengen himatansi itu kayak gitu sebenarnya. Amin guys. Amin dong. Walaupun butuh waktu yang lama, tapi aku percaya sih. Aku yakin kalau himatansi itu bisa kayak gitu, apalagi khususnya di Unja. Karena himatansi merupakan salah satu organisasi paling aktif, apalagi di sejajaran himpunan. Terus misalnya udah tercapai, jangan sampai sih. Aku udah mau hal itu udah tercapai. Aku mau himatansi tetap berkembang lah pokoknya. Jangan sampai sih. Mungkin kalaupun aku udah gak kain lagi, terus udah jadi mahasiswa lagi, mungkin tetap disupport himatansi dalam bentuk moral ataupun yang lain ke jajaran mengurus berikutnya. Amin. Pemilih gimana nih bang? Kalau dari aku ya, aku harapnya sih untuk setiap anggota himatansi itu mereka bisa mandiri. Jadi setelah kami selesai, mereka tuh memang benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi ketika mereka di luar nantinya, mereka tuh udah tahu arahnya mau kemana. Kayak aku mau jadi A, aku mau jadi B dan sebagainya kayak gitu. Dan juga aku juga berharap himatansi itu bisa
menerima semua keluh kesah, saran dari tiap-tiap anggota. Karena ya itu pasti banyak yang berekspektasi tinggi ke Himatansi kan, dan kami kalau bisa ingin mewujudkan semua ekspektasi dari anggota kita. Dan untuk harapan yang tidak gagal ya. Kalau nggak tercapai gimana Nah, tuh? kalau nggak tercapai, kalau di kami ini kata tidak tercapai untuk kamu Himatansi itu nggak ada. Jadi hal itu nggak terpikirkan ya, sorry ya. Jadi nggak ada kata-kata kayak gitu. Pasti bisa tercapai semua. Harus ya bang. Harus. Iya betul. dong. Oke. Semoga impian dari Tahir dan Nota kita tercapai kabarnya. Amin, amin, amin. Dan kalaupun udah nggak Bang Radit dan Bang Willy lagi, kita bisa meneruskan nih yang sudah disampaikan, yang sudah diamanahkan. Harus. Oke, sekarang sampai di pertanyaan terakhir nih. Nah, pertanyaan ini dari Bang Radit dan Bang Willy Rovers. Ada akun fanbase ya. Pertanyaan terbanyak. Bang Willy dan Bang Radit singkat second. Boleh dijawab? Gas Radit. Sepertinya ini pertanyaan terbanyak ya. Iya. Setelah ini langsung viewersnya naik nih. Langsung pada nge-DM Radit. Saat ini saya masih single. Cuman Cuma lagi gitu. proses. Lagi proses. Ya. Ya kalian kasihan deh lo. Lo proses ta'aruf. Oh iya. Sofian. Kalau dari aku dulu sempet sih beberapa waktu yang lalu sempet PDKT-an, tapi mungkin karena belum ketemu feel-nya, terus itu juga gimana ya, bukan mau bilang so sibuk atau apa, tapi memang nggak ada waktu buat komunikasi sama dia, jadinya tuh kayak lebih baik ya udah bisa dulu aja. Mungkin di lain kesempatan kalau memang lagi benar-benar bisa bersatu ya bisa. Kalian yang mau langsung ada aja. Kalau mau nomornya nanti kita Di bawah ini. Dua-duanya nih sampai jauh udah Dika. Nampaknya Neon sih. menyala. Oke, nah kita udah selesai di gamesnya. Sudah semua pertanyaan dari teman-teman Sobat Potsi sudah terjawab. Oke guys, itu dia tadi pertanyaan terakhir dari NGL kita buat Bang Radit dan Bang Willy. Sebelumnya terima kasih banyak buat Bang Radit dan Bang Willy yang udah menyempatkan dirinya datang ke podcast Himatansi kita hari ini. Terus juga terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Radit dan Bang Willy berguna buat kita ke depannya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton podcast Himatansi kita kali ini dari awal sampai akhir. Aku Manda. Aku Anissa. Sampai jumpa di podcast Himatansi selanjutnya. Bye-bye. Guys. Keren.